Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifadli Panji Pratama. Stambuk F55117042 akan menjelaskan mengenai investigasi dan sidang cybercrime untuk menyelesaikan tugas digital forensik yang diberikan oleh dosen saya. Secara garis besar, cybercrime terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, kejahatan yang menggunakan teknologi informasi atau IT sebagai fasilitas. Dan yang kedua, kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas TI sebagai sasarannya. Berikut ini tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan cybercrime. Yang pertama itu investigasi dan yang kedua sidang cybercrime. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sederhananya, investigasi adalah sebuah metode untuk memperoleh informasi dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mengelola data yang sudah didapatkan. Investigasi pada cybercrime terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama yaitu menilai data. Pada proses menilai data terbagi menjadi 4 tahapan baru. Yang pertama itu memperoleh data, kemudian format dan partisi media penyimpanan. Yang ketiga itu menyimpan data file di media penyimpanan yang sudah diformat dan partisi sebelumnya. Yang keempat yaitu format file system. Adapun jenis-jenis format file system sebagai berikut. Jadi yang pertama, FAT12 umumnya digunakan pada floppy disk dan FAT volumes yang lebih kecil dari 16 MB. Yang kedua, FAT16 umumnya pada sistem operasi MDOS, Windows 9598, Windows NT 2000, Windows XP, Windows Server 2003, dan beberapa OS Unix. Digunakan pula pada perangkat multimedia semisal kamera digital. FAT16 ini menggunakan file allocation table entry 16 bit untuk mengadres entry file system file. Yang ketiga, FAT32 sistem yang pada umumnya berada pada sistem operasi Windows 95 Original Equipment Manufacturer, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, dan Windows Server 2003. Demikian pula dengan banyak perangkat multimedia. Yang keempat, NTFS sistem pada sistem operasi Windows NT 2000, XP, dan Windows Server. Yang selanjutnya High Performance File System atau HPFS. Yang selanjutnya Second Extend File System yang umumnya digunakan pada OS Linux. Baru ada Third Extended File System, ada Hierarchical File System, ada HFS Plus, ada Unix File System, ada Compact Disk File System, dan yang terakhir International Organization for Standardization atau ISO 9660 yang umumnya digunakan pada CD-ROM. Balik lagi kita ke pembahasan tahapan investigasi. Yang sebelumnya saya sudah jelaskan yang tahapan pertama menilai data. Selanjutnya kita periksa datanya. Nah, pada proses ini juga data tersebut di backup
Yang ketiga, mengekstrak data. Pada tahapan ini kita harus mengetahui extension file yang akan diekstrak. Ketika kita sudah mengetahui extension file yang akan kita ekstrak, maka file tersebut kita ekstrak dengan menggunakan software forensik yang pada umumnya melalui tahapan sebagai berikut. File viewer, ini dia proses extract uncompressing file, menampilkan struktur direktori dalam interface grafis, mengidentifikasi file yang tidak dikenal, melakukan pencarian terhadap string atau pola tertentu. Nah, kemudian kita mengakses metadatanya. Yang keempat itu menganalisa. Setelah kita mengakses metadatanya, kita analisa data tersebut. Nah, berbagai tool forensik dapat kita gunakan untuk proses menganalisa. Sebagai pengingat, perhatikan file types dan waktu sistem. Teman-teman akan muncul sehubungan tahap ini, seperti kapan kejadian tersebut terjadi, kapan waktu file dibuat atau dimodifikasi, kapan email dikirim kalau menggunakan email atau sebagainya. Nah, yang terakhir itu tahap tip. Examinator bekerja menggunakan data-data duplikasi yang sudah diduplikasi dari tahap 2 pada tahap memeriksa data. Ini berguna untuk mencegah data tersebut benar-benar rusak apabila data yang kita kelola itu rusak, maka ada backupnya. Nah, selanjutnya sidang cybercrime. Kepolisian RI, khususnya unit cybercrime, telah memiliki standar operasional prosedur atau SOP dalam menangani kasus terkait cybercrime. Standar yang digunakan telah mengacu kepada standar internasional yang telah digunakan di seluruh dunia, termasuk oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI di Amerika. Mekanisme kerja dari seorang digital forensik yang sesuai SOP RI, Kepolisian RI dalam bidang cybercrime antara lain ada 2 tahap. Yang pertama itu proses acquiring dan imaging. Yang kedua, melakukan analisis. Nah, pada tahap pertama, proses acquiring dan imaging ini, setelah barang-barang bukti kita terima, maka yang harus dilakukan yaitu mengcopy atau menduplikat secara tepat, presisi 1:1, berarti betul-betul identik dari hasil. Nah, dari hasil copy tersebutlah maka seorang ahli digital forensik dapat melakukan analisis karena analisis tidak boleh dilakukan oleh pada barang bukti digital yang asli karena dikhawatirkan akan mengubah barang bukti seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, setelah kita mendapatkan data-data dari proses acquiring dan imaging ini, kita melakukan analisis. Menganalisis data ini dilakukan terutama pada data yang sudah dihapus, disembunyikan, dienkripsi, dan jejak log file yang ditinggalkan. Hasil dari analisis barang bukti digital tersebut yang akan dilimpahkan penyidik kepada kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan. Nah, ini ada contoh kasus cybercrime
beserta barang buktinya, dan peran dari barang bukti yang digunakan. Melansir dari Antara News, penyidik Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum atau TPIDUM, Badan Research dan Kriminal atau Bareskrim, Mabes Polri menangkap terduga pelaku penipuan online yang beberapa diantaranya adalah warga negara Cina. Informasi awal, para penyidik Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sekitar pukul 7:30 malam telah menangkap para pelaku. Kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Roni F. Sompi, dalam pesan singkatnya. Roni mengatakan, tempat kejadian perkara atau TKP berada di Jalan Puspita Loka F2 nomor 12 B BSD City, Tangerang Selatan, dengan tersangka 48 orang warga negara asing yang terdiri dari 16 perempuan dan 32 laki-laki. Selain itu, menurut dia, dalam penangkapan itu juga diamankan 3 orang WNI. Nah, berikut ini barang bukti yang digunakan tersangka, yaitu diantaranya laptop, telepon wireless, konektor, modem. Peran dari barang bukti tersebut yaitu sebagai tool. Jadi ini merupakan kejahatan yang fasilitas TI-nya itu digunakan sebagai tool, bukan sebagai target, yang membantu untuk mempermudah proses aktivitas baik berupa software maupun hardware. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.